juga diinformasikan oleh Syarif tadi, kantor pos Cirebon, ada 5 orang yang dipastikan sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, Iksan. Kemudian dalam wawancara tadi kami juga menyampaikan Syarif ada 2 orang pekerja yang dinyatakan mengalami luka-luka. Artinya sudah ada 7 orang yang terdampak dalam kejadian ini. Beberapa menit lalu kami dan saat ini masih ada di lokasi, 1 korban meninggal dunia kembali ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Artinya pekerja tersebut sudah tertimbun dan terdapat beberapa luka yang cukup berat sehingga akhirnya korban dinyatakan oleh petugas medis di lokasi sudah meninggal dunia. Sehingga pemantauan kami di lokasi, 6 orang ditemukan tak bernyawa. Mereka seluruhnya dibawa oleh petugas ke Rumah Sakit Arjawinangun. Sementara 2 orang yang luka-luka itu dibawa ke Rumah Sakit Sumber Urip. Sampai saat ini masih ada beberapa petugas tentunya di titik-titik utama di puskesmas, maksud kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dan juga ada beberapa pihak petugas kepolisian dan SAR itu masih terus mengevakuasi, terutama di titik di mana informasinya korban terdampak. Artinya pada saat banyak orang di lokasi dan saat itu terjadi reruntuhan. Sehingga akhirnya proses evakuasi lebih difokuskan di titik tersebut. Ada 2 ekskavator yang sudah terlihat bangkainya dan itu masih terus berusaha untuk dievakuasi. Satu sisi di bagian barat, satu sisi di bagian timur. Sisi di bagian barat berwarna kuning masih difokuskan di situ untuk memastikan apakah ada korban jiwa di dalam sekitar ekskavator yang berwarna kuning. Pun demikian, petugas melakukan terus evakuasi di ekskavator bagian timur yang berwarna oranye. Baru saja tadi 1 sudah ditemukan yang berdekatan dengan ekskavator tersebut, namun masih belum dapat dipastikan di bagian dalamnya seperti apa. Apakah operator ada di dalam ataukah sempat keluar, dan itu tentu masih dalam pertanyaan dan menjadi tugas kepolisian dan pihak terkait untuk melakukan penanganan secara lebih intensif. Iksan. Syahri, kami konfirmasi sekali lagi, artinya hingga saat ini sudah ada 6 korban tewas yang dievakuasi. Berdasarkan yang kami temui di lapangan, betul, Iksan. 5 sudah masuk dalam kantong jenazah dan sudah dibawa ke RSUD Arjawinangun, dan itu juga sudah dibetulkan oleh kantor Posar Cirebon, Syarif tadi, yang menyatakan 5 orang meninggal dunia dan 1 korban masih berada di lokasi. Sedang dilakukan proses identifikasi menggunakan beberapa peralatan, yakni pendeteksi sidik jari dan juga beberapa alat lainnya. Iksan. Baik, Syahri, konfirmasi lagi untuk korban yang saat ini masih tertimbun, sudah ada informasi pasti berapa jumlah korban yang harus dievakuasi? Belum ada kepastian dari pihak otoritas terkait yang berwenang dan yang mengetahui secara langsung berapa orang yang tertimbun, karena pihak petugas baik dari kepolisian maupun dari SAR dan lain sebagainya masih berusaha mencari di titik-titik yang memang terdapat ekskavator tersebut, sehingga akhirnya informasi yang ada berapa orang di sekitar sini yang tertimbun itu masih belum dapat kita ketahui. Sehari untuk korban ataupun penambang yang selamat dan tidak tertimbun dan juga tidak terluka, apakah ada di lokasi kejadian? Tentu kami masih belum dapat informasi apakah nantinya akan dibentuk atau dibuat sebagai posko informasi, apakah seperti apa nantinya. Kami coba terus bertanya kepada tim yang bertugas, namun belum mendapatkan jawaban secara pasti. Saat ini malah justru sebagian besar
tidak terlibat untuk diminta menjauh, termasuk kami teman-teman media untuk diminta cukup menjauh yang semula kita bisa agak cukup dekat melihat evakuasi. Ini dilakukan dan pihak kepolisian menyampaikan bahwa titik lokasi masih cukup rawan sehingga akhirnya mengantisipasi hal menimbulkan korban jiwa berikutnya ataupun dampak negatif dari evakuasi ini, warga dan juga beberapa pihak terkait yang memang tidak memiliki keterkaitan secara langsung diminta untuk menghindar dari lokasi evakuasi. Oke, Syahri, ini aktivitas tambang sedang berlangsung ketika longsor di Galian C ini terjadi. Apakah ada informasi terkait dengan penambang yang selamat dan tidak luka di sana, Syahri, yang bisa memberikan kesaksian? Kami coba bertanya kepada beberapa warga yang berada di lokasi dan terutama mereka yang sebelumnya ikut bekerja dan menyaksikan. Namun berdasarkan informasi dari warga, ini adalah satu terakhir. Ini satu korban terakhir, Iksan, yang dibawa oleh petugas kepolisian dan dievakuasi ke Rumah Sakit Sarjana Binangun. Saudara, hingga saat ini laporan dari Muhammad Syahri Romdon, sudah ada 6 orang tewas akibat longsor di Gunung Kuda, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, tepatnya di lokasi galian tambang Galian C, tambang batu alam yang sudah menewaskan 6 orang yang telah dievakuasi dan saat ini proses evakuasi masih berlangsung. Syahri. Ya, Iksan. Syahri, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan update proses evakuasi para korban? Kami coba berusaha untuk mendapatkan informasi kesaksian dari warga, namun ternyata warga yang memang ada di lokasi sudah dievakuasi di awal, sehingga akhirnya sebagian besar warga yang saat ini berada di lokasi adalah mereka yang baru datang setelah mendengar informasi ini terjadi. Untuk warga yang telah dievakuasi itu, apakah penambang batu alam juga atau warga sekitar? Ya, sebagian besar dari mereka ini yang dievakuasi adalah mereka-mereka yang terlibat aktivitas penambangan, yakni pekerja. Karena memang lokasi ini hanya dimasuki oleh mereka-mereka yang sedang melakukan aktivitas pekerjaan. Sementara warga-warga lain itu tidak diperkenankan hadir atau tidak berada di lokasi. Iksan. Oke. Syahri, untuk membantu proses evakuasi tadi disampaikan oleh Kepala BPBD Cirebon, alat berat akan dikerahkan untuk tambahan dari PUPR Kabupaten Cirebon. Seperti apa di sana kabarnya? Saat ini sudah ada 4 alat berat atau 4 ekskavator yang difungsikan untuk melakukan proses evakuasi dari proses yang terjadi longsor ini. Memang sepengetahuan kami di sini, Iksan, longsor ini terjadi cukup tinggi. Kemudian dari titik yang berada di tengah itu, tiba-tiba longsor dengan kapasitas yang cukup besar dan cukup luas dari bentangannya. Artinya apabila memang di lokasi tersebut banyak sekali aktivitas penambangan yang di bawah, hampir dimungkinkan tertimbun, dan itu terjadi. Yang terlihat kasat mata, yang terlihat di kasat mata ada 3 ekskavator ternyata yang terlihat tertimbun di bagian timur, selatan, dan juga barat. Ini pihak kepolisian masih terus berusaha untuk evakuasi karena semakin hari, maksud kami semakin ke sini, semakin banyak warga yang mendatangi lokasi. Ini adalah proses himbauan dari
petugas kepolisian kepada warga untuk melakukan pengamanan di lokasi. Oke, Syahri. Ya, Iksan. Syahri, tadi disampaikan tim SAR longsor di Gunung Kuda ini bukan kali pertama. Yang mengatakan sempat ada terjadi longsor tahun 2011. Namun dari informasi yang kami himpun dalam waktu dekat juga telah terjadi sejumlah kejadian ataupun tragedi longsor di galian C ataupun galian penambangan batu alam di Gunung Kuda. Pada Februari 2025 kemarin terjadi longsor meski tidak ada korban